pacarnya Fedra? Oh iya, ternyata enak ya jadi Alfredo. Setiap hari menjadi idola wanita muda seperti kamu. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu lebih baik daripada Fedra. Mulai dari wajahnya, tubuhnya, dan semua yang ada di diri kamu aku suka. Ucap Ramos. Hentikan, sekarang keluar dari sini. Marah Gladys. Ingat ya, aku sudah mencicipi semua bagian dari tubuhmu. Ucap Ramos tertawa lepas. Namun Gladys merasa harga dirinya ternodai akibat sikap Ramos yang sudah kurang ajar padanya. Tak lama Fedra pun datang dan melihat sang kekasih tengah menunggu di sofa. Sayang maaf ya, soalnya mama ulang tahun, ucap Fedra pada Ramos. Gak apa-apa kok, tenang saja. Yang jelas aku dan kamu ketemu, ucap Ramos. Tiba-tiba Gladys turun dari kamar dan melihat Ramos dan Fedra. Gladys sini, aku mau kenalkan kamu sama seseorang, ucap Fedra dengan riang gembira. Gladys sudah kesal melihat Ramos saat itu juga. Ini loh pacarku yang usianya sekitar 40 tahunan itu loh, ucap Fedra. Ramos pun memulai menjabat tangannya. Aku Ramos, pacarnya Fedra, ucapnya seperti tidak ada apa-apa. Aku Gladys, temannya Fedra, ucap Gladys. Ramos pun bergegas pulang karena masih banyak urusan. Kamu mau makan dulu? Tanya Fedra. Aku sudah kenyang sayang. Kenyang sekali, ucap Ramos sambil menatap wajah Gladys. Karena kesal, karena sudah puas menghabisinya. Iya sayang, kalau gitu hati-hati ya, ucap Fedra sambil mencium pipi kanan Ramos. Tatapan Gladys kesal pada Ramos dan terlihat tak setuju jika Fedra melanjutkan kisah cintanya dengan laki-laki itu. Waktu berlalu, Alfredo pulang dari kantor yang sangat larut sekali, tanpa tatap muka dan menyapa Gladys pada saat itu. Gladys gelisah. Namun dalam hati kecil Alfredo pun gelisah. Alfredo sudah terjerat cinta dan pesona gadis muda itu. Biasanya dia menciumku, batin Gladys. Saat makan malam, Fedra menanyakan beberapa hal pada ayahnya. Papa pulang larut sekali, sesibuk itu ya? Tanya Fedra. Tadi papa ke rumah mama sebentar untuk membelikan sedikit hadiah. Walau bagaimanapun dia itu ibu dari anak-anak papa, ucap Alfredo. Ya Tuhan, so sweet. Sebentar lagi akan banyak pernikahan di sini. Ada pernikahan aku dan pacarku, lalu pernikahan Kak Berto dan Gladys, dan lalu disusul papa dan mama. Pasti aku bahagia dan rumah ini akan ramai dengan suara bayi, ucap Fedra girang. Gladys cemburu mendengar ucapan Alfredo dan segera meninggalkan meja makan dengan mood yang kurang bagus. Kamu cuma makan sedikit, Gladys? Tanya Fedra. Iya, aku sedang tidak nafsu untuk makan, ucap Gladys. Kamu sakit ya? Tanya Fedra. Iya, ada yang menyakitiku, ucap Gladys yang segera masuk kamar. Selesai makan malam, Fedra dan Alfredo masuk ke kamarnya masing-masing. Namun Alfredo malah masuk ke kamar Gladys. Gladys saat itu tengah terdiam di meja riasnya. Alfredo berjalan menghampirinya sambil memperhatikan raut wajahnya. Kamu baik-baik saja kan, Gladys? Tanya Alfredo. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, ucap Gladys. Kenapa? Aku kesini untuk meminta maaf, ucap Alfredo. Aku gak bisa kalau harus bicara dulu sama kamu. Aku mau sendiri dulu, ucap Gladys dengan wajah datar. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Jangan harap kalau aku akan meminta maaf lagi. Aku gak mungkin jatuhin harga diriku di depan perempuan muda seperti kamu, ucap Alfredo. Kamu mengancam. Aku sama sekali gak takut, ucap Gladys. Aku gak mengancam, ini teguran, ucap Alfredo. Dan dia keluar dari kamar Gladys. Saat itu Fedra sedikit curiga dengan sikap keduanya. Apalagi Fedra melihat Alfredo yang terkesan seperti kecewa setelah keluar dari kamar Gladys. Mereka kenapa ya? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu dari aku? Batin Fedra. Esoknya adalah hari ulang tahun Fedra. Berto baru saja pulang dari tugasnya karena ingin menyaksikan ulang tahun sang adik. Dia pun mengajak ayahnya beserta ibu serta Gladys untuk
berbelanja persiapan ulang tahun Fedra. Berto menekan bel rumah sang ayah. Terlihat Gladys yang membukakan pintu untuk Berto. "Hai sayang, gimana kabar kamu?" tanya Berto. "Aku baik," ucap Gladys murung. "Ada masalah apa? Kok mukanya ditekuk gitu?" tanya Berto. Berto merangkul sang kekasih sambil memanjakannya. "Aku gak apa-apa, aku cuma lelah aja sama kegiatan kampus," ucap Gladys. Alfredo cemburu dengan kedekatan Gladys dan Berto. Namun Gladys sengaja bermanja-manja agar hati Alfredo semakin panas. Alfredo turun dari kamar dan langsung menyambut anak laki-lakinya. "Halo nak, kapan pulang? Gak ada sedikit keinginan muka untuk tinggal di sini sama papa?" tanya Alfredo. "Nanti saja pak, aku baru saja pulang," ucap Berto. "Katanya kita mau belanja keperluan untuk ulang tahun Fedra. Ayo, mau jam berapa lagi kita siap-siap?" tanya Alfredo. "Iya, tapi kayaknya aku harus telepon mama, apakah sudah siap atau belum? Soalnya tadi mama masih sibuk dandan," ucap Berto. "Tadi papa telepon mama, katanya dia berangkat lebih dulu," ucap Alfredo pada Berto. Hal itu mengundang kecemburuan Gladys. Sedangkan di kampus, Fedra bertemu dengan Dora. Dora mengikuti kemanapun Fedra pergi. "Ada apa sih?" tanya Fedra. "Kok si Gladys gak masuk hari ini?" tanya Dora. "Dia sakit," ucap Fedra. Jangan-jangan dia minta diklonin sama papa kamu," ucap Dora. "Ya gak apa-apa, dia kan masih anaknya juga," ucap Fedra. "Anak apaan sih? Udah jelas-jelas mereka ciuman di mobil," ucap Dora seraya menjelaskan. "Gak mungkin sih, dan gue juga gak percaya 1000% sama omongan lo itu," ucap Fedra. "Bokap gue kan kerja di kantor bokap lo, dan dia lihat kalau bokap lo sama si Gladys pernah," ucap Dora terpotong. "Pernah apa? Udah, basi lo. Gue masih banyak tugas," ucap Fedra menjauh. "Bokap lo sama Gladys pernah gituan," teriak Dora. Namun Fedra sama sekali tidak mendengar. Sedangkan di mall, Gladys dengan mesranya menggandeng tangan sang pacar, yaitu Berto. Dan saat itu pula mereka berpapasan dengan Mary. Pastinya, cium pipi kanan dan pipi kiri menjadi ritual yang sudah biasa dilakukan oleh Alfredo saat mereka masih hidup bersama. "Hai Alfredo," sapa Mary. Tak lupa Mary juga memeluk Gladys sebagai bentuk sapaan. "Kalian serasi ya?" ucap Mary pada Berto dan Gladys. "Makasih mah," ucap Berto. Alfredo pun mengajak Mary ke salah satu store untuk memilih hadiah dan pernak-pernik untuk acara ulang tahun malam nanti. Mary tak mau jauh-jauh dari Alfredo, dan Alfredo pun tak jauh dari Mary. "Aku senang lihat mama dan papa akur seperti itu. Mudah-mudahan mereka bisa bersatu lagi dan menjadi kado ulang tahun untuk adikku Fedra," ucap Berto. Gladys pun melihat keakraban Alfredo dan Mary di store itu. Mereka bercanda tawa bersama. Hal itu membuat panas Gladys. Gladys membuang muka dari Alfredo. Mary memilih kalung hati untuk Fedra dengan hiasan berwarna merah. "Alfredo, ini cantik sekali," ucap Mary. "Ya, bagus," ucap Alfredo. "Kita sudah baik-baik saja. Apa kamu tidak berpikir untuk kita bisa bersatu lagi? Aku rindu masa-masa kita bersama dan aku rindu masa-masa kita mengurus anak-anak kita bersama," ucap Mary. "Kalau gak ada rintangan aku juga mau," ucap Alfredo. "Wah, mungkin ini akan menjadi hari ulang tahun yang indah untuk anak kita," ucap Mary pada Alfredo. "Iya, tapi kamu jangan senang dulu Mary. Aku bisa saja berubah pikiran sewaktu-waktu," ucap Alfredo. Alfredo pun pamit ke toilet. Saat dia hendak ke toilet, dia tak sengaja bertemu dengan Gladys. Tangan Gladys ditahan oleh Alfredo. "Apa yang kamu lakukan sama Berto itu membuatku marah," ucap Alfredo. "Apa perbuatan kamu sama Mary tidak membuatku marah? Impas kan?" ucap Gladys. "Dengar, di hatiku hanya ada kamu. Jadi aku mohon jangan rusak hati aku, apalagi kepercayaan aku kepada kamu," ucap Alfredo. "Aku juga mohon sama kamu untuk lepaskan tangan ini. Aku benci dengan semua tingkah kamu, Tuan Alfredo," ucap Gladys. Barang-barang belanjaan sudah siap. Mereka menyiapkan pesta untuk Fedra, walau kecil-kecilan. Bersama dengan Ramos yang datang terlambat saat itu.
Gladys malas melihat wajah Alfredo dan dia membuat balon di kamarnya. Namun tak sangka Ramos datang dan mengunci kamar Gladys. Laki-laki berusia 40 tahun itu malah menggodai Gladys dengan gombalan mautnya. "Jangan sekali-kali kamu datang ke sini. Sekarang kamu keluar," ucap Gladys. "Beri aku sedikit saja. Ya, 15 menit lah. Mumpung Fedra belum datang. Sangat disayangkan, tubuh indah seperti kamu tidak melayani aku," ucap Ramos sambil mencoba mencium Gladys. Namun Gladys menampar lelaki itu dan membawanya keluar. "Kurang ajar. Akan kubalas semuanya," batin Ramos. Akhirnya Fedra datang dan semuanya bersembunyi. Saat Fedra membuka pintu, semua bersorak. Sang ibu membawakan kue yang berisikan 5 lilin. Fedra meniup lilin dan berdoa dengan penuh harapan. Semua memberi selamat, namun kecemburuan itu muncul karena di hari itu juga tidak ada yang tahu kalau Gladys juga ulang tahun. Namun Gladys melupakan semuanya dan mengikuti pesta yang ada. Mereka semua menikmati santapan malam. "Sayangku Fedra, Mama ada hadiah buat kamu," ucap Mary. Semua berbondong-bondong memberi hadiah untuk Fedra. Alfredo memberikan tiket liburan ke Paris, Berto memberi boneka, Gladys memberi novel, ibunya membelikan kalung dan Ramos memberikan bunga dan cincin berlian. "Pengumuman untuk semuanya, jadi gini, Mama sama Papa ada rencana untuk memperbaiki hubungan kita, yaitu kita akan menikah lagi," ucap Mary dengan senang. Hal itu membuat Fedra bahagia, namun tidak dengan Gladys. Gladys pamit masuk kamar dan dia izin sakit. Gladys masuk kamar dan menangis. Dia tak terima dengan kenyataan yang ada. Namun Alfredo yang merasa bersalah akhirnya izin untuk ke kamar dengan alasan sesuatu. Dia menyusul Gladys dan membuka kamar Gladys. "Aku mohon, jangan percaya ucapan itu Gladys," ucap Alfredo. "Aku benci mendengarnya," tangis Gladys. Alfredo menenangkan Gladys dan perlahan menciuminya. Hisapan demi hisapan itu terdengar sangat romantis. "Aku cinta sama kamu Gladys," ucap Alfredo sambil melanjutkan adegan ciuman mesra itu di kamar Gladys. Namun seseorang mengabadikan ciuman mesra itu di salah satu ponselnya, hingga terdengar bunyi jepretan dari kamera. Hingga ciuman itu terhenti, dan Alfredo mencari siapa yang sudah mengganggu privasinya. "Siapa orang itu? Kenapa dia berani memotret kita?" ucap Alfredo. Seseorang itu memasukkan ponselnya ke dalam saku bajunya. "Akhirnya bukti-bukti ini aku pegang. Tak lama lagi kalian akan hancur," ucap seseorang itu.